Halo Movener, dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat dan baik ya. Kali ini Ekte akan membahas alur film anime Boruto, Naruto Next Generation dengan episodenya yang ke-214, dengan judul Takdir-Takdir. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like dan aktifkan loncengnya. Terima kasih. Dan jangan lupa juga siapkan kopi panas suhu kacang ubi-ubian dan jagung beledug untuk menemani hari kalian yang sangat menyenangkan. Ulas film. Diperlihatkan Jigen yang terbakar api karena terkena jurus Kashin Koji. Lantas Shin pun berpindah ke desa Konoha. Diperlihatkan Boruto yang melihat proyektor yang dibuat Amado. Dia pun berkata, "Maksudku, itu api yang hebat, tapi dia tinggal menyedotnya dengan karmakan." Lantas Kawaki yang berada di sampingnya pun menjawab, "Tidak, api itu tidak diciptakan dari cakrakan. Api itu alami, Jigen tidak bisa menyerapnya." Dan lantas Boruto pun terkejut. Shin pun berpindah lagi ke pertarungan. Kashin Koji yang sedang memperhatikan Jigen yang terbakar. Dia merasa heran, karena melihat apinya yang menyusut kecil. Dan tiba-tiba Jigen pun muncul tak terluka sedikit pun. Dan lantas kejadian itu pun membuat Naruto heran. Yang menyaksikannya. Lalu Kawaki pun berkata dalam hatinya, "Tidak mungkin." Lantas Boruto pun berkata, "Hei, sepertinya dia menyerapnya." Lalu Sasuke pun menjawabnya, "Tidak. Dia menyusutkan apinya. Dia membuat apinya menjadi lebih kecil, dengan kemampuan khususnya." Lantas Amado pun menjelaskannya, "Sukuna Hikona, jutsu rahasia Ishiki. Itu bisa menyusutkan semua benda dan mengembalikannya seketika itu juga. Kecuali benda hidup. Dia bisa menyusutkan dirinya, tapi tidak dengan makhluk lain. Tapi selain itu semuanya bisa. Bahkan api." Shikamaru pun berkata, "Jurus sederhana tapi sangat mengerikan. Jadi bagaimana cara pria topeng itu melawannya?" Amado menjawab, "Tentu saja kami sudah mengantisipasi semua ini. Karena itulah, kami ingin menyerang sekarang." Di tempat pertarungan, tiba-tiba tubuh Jigen retak. Dan sembari berkata, tubuh Jigen sudah mencapai batasnya. Tubuh ini tidak akan bertahan lebih lama lagi. Cakra yang tersisa juga tinggal sedikit, dan lantas tubuhnya pun terbakar api. Mereka yang melihatnya pun terkejut. Bahkan Naruto menanyakannya, "Apa yang terjadi?" Dia mulai terbakar lagi. Amado pun menjelaskan, "Dia baru saja pulih dari pertarungan melawan kalian berdua. Jadi mustahil baginya untuk terus menyusutkan api abadi yang berasal dari Gunung Merapi." Lantas Naruto berkata, "Seakan tiba-tiba berakhir, apa ini cara membunuh Otsutsuki?" Lantas Sasuke pun menjawab perkataan Naruto, "Kau ini dari tadi menyimak apa tidak? Kau masih saja bodoh." Naruto dan Shikamaru pun heran dengan perkataan Sasuke. Dan lantas Sasuke pun menjelaskan maksudnya, "Kau tidak dengar tadi? Dia masih punya karma. Selama mereka punya karma, Otsutsuki tidak akan mati, mereka akan terus bangkit. Otsutsuki Ishiki saat ini dia punya Jigen dan Kawaki. Dua wadah yang sudah ditanam karma dalam waktu dekat. Dia bisa kembali hidup." Boruto dan Kawaki yang mendengarnya pun kaget. Dan lantas Sasuke menanyakan kebenaran omongannya kepada Amado. "Apa itu benar, Amado? Berdasarkan penjelasanmu. Dan sekarang kau akan memberitahu kami cara mengalahkannya. Mengingat fakta itu benar." Lantas Amado pun menjawabnya, "Itu benar Sasuke. Kau memiliki pemahaman yang sangat bagus." Dan Sasuke pun bertanya lagi, "Kau juga bilang barusan, jika Ishiki lahir kembali di tubuh Kawaki, yang lebih cocok dari tubuh Jigen, kita tidak akan bisa mengalahkan dia. Dan itu akan menjadi akhir dunia. Tapi itu tidak masuk akal. Jika Jigen mati bersama Ishiki, sisa wadahnya hanya tinggal Kawaki. Kita akan masuk ke dalam jebakan Ishiki. Benar begitu bukan, Amado?" Shikamaru yang mendengarnya pun berkata, "Sialan, jangan bilang semua ini sudah diatur untuk Ishiki dari awal." Lalu Kawaki yang mendengar itu dari luar ruangan berlari masuk ke dalam.
dan terus dipanggil Boruto. "Hai, Kawaki." Dan Shikamaru pun kaget yang melihat Kawaki masuk dan langsung menyerang Amado. Namun serangannya dihentikan Sasuke dengan senjata katananya. Lantas suasana di sana pun menjadi tegang. Boruto yang melihatnya pun bergegas untuk menghampiri Kawaki. Sasuke yang terheran-heran dan sembari memasukkan katananya. Lalu Boruto menanyakan keadaan Kawaki. "Apa kau baik-baik saja?" Dan Naruto pun yang mendekati Kawaki berkata, "Kawaki, sudah aku bilang jangan masuk ke sini." Namun Kawaki tak menjawab sembari menahan kesakitan. Amado yang memperhatikan Kawaki berkata, "Lama tidak berjumpa Kawaki. Kau terlihat sehat." Dan Kawaki pun membalas perkataannya, "Amado, sialan. Apa yang kau rencanakan?" Amado menjawabnya, "Aku tidak suka dituduh begitu. Ini cuma salah paham. Karena ini rumit, biarkan aku selesai menjelaskan dulu. Dan kau akan tahu apa yang aku maksud." Shikamaru pun berkata kepada Amado, "Cepat katakan. Singkat dan padat agar kami bisa mengerti." Lantas Amado menjelaskan, "Jigen sebentar lagi akan terbakar sampai mati. Bersama Ishiki. Saat Otsutsuki mati, pemindahan akan otomatis menuju ke wadah lain. Bahkan Ishiki sendiri tidak bisa mengendalikannya. Ini adalah aturan ketat dari karma. Dan meski Jigen dan Kawaki adalah wadah Ishiki, karena Jigen telah memiliki cukup waktu untuk menyelesaikan ekstrak, jadi Jigen sudah siap untuk menjadi wadah Ishiki kapan saja. Sedangkan Kawaki masih belum menyelesaikan prosesnya. Mirip seperti Boruto, prosesnya masih belum selesai untuk saat ini. Singkatnya, dia belum bisa dipakai sebagai wadah." Boruto dan Kawaki pun terkejut dengan penjelasan Amado. Dan lantas Shikamaru pun bertanya lagi, "Jadi maksudmu, jika Jigen mati sekarang, dan Kawaki belum bisa dipakai sekarang, artinya Ishiki tidak akan bisa kembali dalam waktu dekat, setidaknya sampai Kawaki sudah siap sepenuhnya menjadi wadah yang layak." Lantas Boruto yang mendengarnya pun berkata, "Tunggu dulu. Jangan bilang kau mau membunuh Kawaki sebelum itu terjadi." Kawaki dan Naruto pun kaget dengan perkataan Boruto. Lantas Amado berkata, "Yah, itu juga salah satu pilihan." Lantas Naruto pun berkata, "Itu tidak lucu. Aku tidak akan mengizinkan hal itu." Amado pun berkata, "Tenanglah. Ini masalah waktu. Kembali ke topik." Di tengah perdebatan, tiba-tiba Shikamaru berkata, "Apa itu?" sembari melihat bayang yang ada di layar proyektor. Lantas Amado menjelaskan, "Lihat itu baik-baik. Otsutsuki akan segera menunjukkan wujud sejatinya." Naruto yang heran sembari berkata, "Apa?" Shin berpindah ke tempat pertarungan. Kashin Koji yang berada di pertandingan pun kaget dengan apa yang ia lihat. Lantas Shikamaru yang berada di desa Konoha berkata, "Ishiki bangkit." Dan Naruto pun berkata, "Tapi bagaimana bisa? Bukankah wadahnya Jigen sudah mati?" Lantas Amado meneruskan penjelasannya, "Benar, dia sudah mati secara medis, tapi tidak sebagai wadah Otsutsuki. Tidak peduli meski itu mayat yang hangus terbakar. Selama itu adalah tubuh yang mengandung karma. Tubuh itu masih cukup berfungsi sebagai wadah reinkarnasi." Sasuke dan Naruto pun kaget mendengarnya. Lantas Amado berkata kepada Kawaki, "Kawaki, aku senang kau ada di sini. Ada sesuatu yang ingin kupastikan dengan mataku sendiri." Kawaki pun menjawab, "Apa?" Amado berkata, "Fenomena itu akan terjadi pada tubuhmu." Boruto yang mendengarnya heran dan kaget karena tiba-tiba Kawaki merasa kesakitan pada tangannya. Naruto pun kaget dan berkata, "Ada apa Kawaki?" Sasuke pun heran dengan apa yang sedang terjadi. Tiba-tiba karma Kawaki aktif dan membuat dia kesakitan. Shikamaru pun kaget dan berkata, "Karmanya apa yang?" Boruto yang panik bertanya pada Kawaki, "Hai Kawaki, apa kau baik-baik saja?" Amado yang berada di sana cuma melihat dan gak bisa berkata apa-apa. Lantas Boruto mencengkram baju Amado dan bertanya padanya, "Apa itu tadi? Apa yang terjadi padanya?" Lantas Sasuke mencoba menenangkan dan melepaskan cengkraman tangan Boruto dan berkata, "Hentikan Boruto." Boruto yang kesal melihat Amado dan berkata, "Sialan." Lantas Amado berkata, "Apa kau keberatan untuk diam sedikit? Aku juga baru pertama kali melihat ini." Diperlihatkan Kawaki yang kesakitan sambil memegang tangannya.
Dan tiba-tiba karma yang dia punya sekejap menghilang. Hal itu membuat Naruto dan Sasuke kaget. Lalu Kawaki pun pingsan dan terjatuh. Dan membuat Boruto heran dan berkata, "Amukan karma. Berhenti." Dan sembari mendekati Kawaki yang pingsan dia berkata, "Woi Kawaki, apa kau bisa dengar? Bangunlah." Amado menjawab, "Bukan hanya amukan karmanya berhenti. Coba lihat telapak tangan kirinya." Boruto yang mendengarnya menuruti apa yang Amado katakan. Dan perlahan dia meraih tangan kiri Kawaki untuk melihat tanda yang berada di telapak tangannya dan tanda karmanya pun menghilang. Sontak membuat Boruto kaget dan Sasuke pun yang melihat itu heran dan kaget dan berkata, "Karmanya hilang." Boruto dan Naruto pun mencoba untuk menyadarkan Kawaki. Lantas Boruto melihat api yang menyusut di layar proyektor. Di tempat pertarungan, Kashin Koji yang melihat kejadian itu berkata dalam hatinya, "Seluruh api itu menyusut dalam sekejap. Kekuatan yang mengerikan." Akhirnya dia menampakkan wujudnya Otsutsuki Ishiki. Kembali ke desa Konoha. Boruto yang heran berkata, "Hei Amado, jelaskan apa yang sebenarnya terjadi." Lantas Amado pun menjawab, "Sepertinya reinkarnasi Ishiki sudah selesai memakai tubuhnya Jigen." Dan Sasuke pun bertanya, "Jadi begitu? Tapi kenapa sesuatu yang aneh terjadi pada karma Kawaki di saat yang sama? Sepertinya ini bukan cuma kebetulan. Bagaimana ini bisa berkaitan dengan reinkarnasi Ishiki?" Lantas Amado menjelaskan, "Jelas ini bukan kebetulan. Ketika seorang Otsutsuki berreinkarnasi memakai sebuah wadah, seluruh karma yang sudah ditanam di wadah lain lenyap seketika di saat yang sama. Tidak peduli berapa banyak pun wadah yang ada." Boruto yang mendengarnya pun kaget. Lantas Amado meneruskan penjelasannya, "Aku rasa ini semacam fitur yang menjaga agar tidak terjadi resiko duplikasi dari pribadi yang sama. Tapi, ya apapun itu, intinya sekarang adalah, dia tidak lagi memiliki satu wadah pun untuk reinkarnasi selanjutnya." Shikamaru yang bingung berkata, "Apa kalian paham apa maksudnya itu?" Lantas Naruto berkata, "Benar, saat ini." Dilanjutkan Sasuke yang berkata, "Tidak mustahil untuk membunuh seorang Otsutsuki yang abadi untuk selamanya." Kembali ke tempat pertarungan. Kemunculan Otsutsuki Ishiki yang menampakkan perwujudan aslinya. Dan Kashin Koji yang melihatnya pun berkata, "Akhirnya kita bertemu, Otsutsuki Ishiki." Dan lantas tiba-tiba, pilar yang menjadi pijakan Kashin Koji pun menyusut kecil. Hingga dia terjatuh dan berdiri di lantai. Hingga semua benda yang berada di ruangan itu pun menyusut kecil. Hal itu membuat kodok pengintai Kashin Koji pun lenyap dan menghilang. Lantas proyektor kacamatanya Amado pun ngeblank hitam. Shikamaru yang melihatnya berkata, "Gambarnya," dan membuat semua yang berada di sana heran. Lantas Amado berkata, "Wah, kodok pengintai itu sudah tamat." Naruto yang melihatnya pun berkata, "Apakah Kashin Koji baik-baik saja?" Lalu Amado menjawab, "Rencananya sebagian besar membuahkan hasil. Kami sukses menyeret Ishiki keluar dari tubuh Jigen. Koji sudah melakukan tugasnya." Dan Naruto pun bertanya, "Maksudmu dia tidak akan selamat?" "Itu tidak pernah menjadi bagian dari rencana ini. Kami tidak akan melakukan sejauh ini kalau Ishiki memang mudah dibunuh," dikatakan Amado. Lantas Naruto bertanya lagi, "Aku tidak yakin tapi, aku tidak bisa menghilangkan firasat bahwa dia sedang bertarung dengan Ishiki. Seakan dia benar-benar ingin mengalahkannya." Boruto dan Sasuke pun heran apa yang dikatakan Naruto. "Kau sudah menjelaskan langsung padanya bukan? Bahwa misinya adalah tiket menuju kematian," dikatakan Naruto. Dan Amado pun menjawab pertanyaannya, "Apa yang kau maksud? Dan kenapa kau harus peduli?" Naruto pun berkata, "Aku juga tidak tahu. Kenapa aku sangat khawatir padanya." Shin pun berpindah ke pertarungan lagi. Kashin Koji yang tak lepas mengawasi pergerakan Ishiki. Dan sembari berkata dalam hatinya, dia menyusutkan apa saja yang ada di depan matanya. Apa dia berencana menghancurkan seluruh tempat ini? Ishiki yang tak bergerak sedikit pun. Lantas dia memandangi Kashin Koji dengan mata rinnegannya. Dan tiba-tiba, Kashin Koji merasa kesakitan. Dan lantas Ishiki berkata, "Semua semua orang memiliki takdir yang sudah ditentukan. Pria itu memiliki takdir yang kuat.
sebuah bintang perubahan. Dan lantas tiba-tiba topeng yang dikenakan Kashin Koji pun retak dan hancur hingga terlepas dari mukanya. Namun Ishiki yang santai terus berkata, "Sekarang aku paham. Kenapa Amado ingin berpegang teguh padanya. Kepada takdir yang perkasa dari orang itu. Kepada perubahan yang sangat kecil kemungkinannya. Kashin Koji, yang merupakan cloning dari salah satu 3 legenda Sannin. Jiraiya, kau yang akan mati di sini. Adalah hal yang sudah ditakdirkan di dalam genmu." Dan episode 214 pun selesai. Nantikan episode selanjutnya. Show. Jangan lupa untuk tersenyum hari ini. Ekte pamit ya. Assalamualaikum.